Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, soleha-soleha, mungkin belum tentu ibu-ibu semua ya. Mungkin ada juga yang masih single lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di kajian MT Khoratun Nisa yang insya Allah hari ini guru kita sudah hadir, Ustadz Afdoli. Temanya hari ini adalah Ramadan Madrasah Kehidupan. Insya Allah ini kayaknya bakalan berguna banget, insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk kita amalkan di hari ketiga puasa ya, Bu Ibu ya, Masya Allah. Jadi mohon disiapkan catatannya, jangan lupa ikat ilmu dengan mencatat atau boleh di notes-nya, tapi hati-hati kalau di notes HP nanti hilang ketika HP-nya crash. Itu kejadian sama saya, jadi sekarang saya catatnya di buku saja. Oke, tanpa memperpanjang waktu ya, Ustadz sudah hadir, kita langsung saja serahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehingga pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menemuinya. Tidak sedikit saudara-saudara kita, keluarga kita yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, namun Ramadan tahun ini sudah tiada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kita juga patut bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kenikmatan berupa sehat walafiat. Dalam kondisi pandemik seperti saat ini, nikmat sehat adalah nikmat yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita wajib untuk berikhtiar, kita wajib berusaha untuk menjaga nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya. Dan setelah kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, kita mengikuti prokes, selebihnya kita berserah, kita kembalikan kepada Allah. Karena manusia hanya wajib berusaha dan manusia tidak wajib berhasil. Berhasil itu adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 159 yang terakhir. Fa'idha azzamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah action, sudah berusaha,
Setelah itu bertawakallah kepada Allah. Kalau kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, ternyata masih sakit juga, masih kena COVID juga, maka anggaplah itu adalah merupakan ujian yang datang dari Allah. Jadi tidak perlu kita terlalu sedih, terlalu khawatir, tidak usah kita takut ya dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Karena sesungguhnya hidup ini adalah ujian. Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk, surat 67. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, yang isinya hidup adalah ujian. Allah menguji semua manusia dengan ujian itu. Allah kepengen tahu mana manusia-manusia yang benar-benar beriman dan mana manusia-manusia yang pura-pura beriman. Kalau manusia itu benar-benar beriman, pasti tidak akan luntur walaupun menghadapi ujian. Kalau iman itu benar-benar iman, pasti tidak akan pernah luntur kebaikan-kebaikan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya keimanan, makanya Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, ini tidak bisa lepas dengan keimanan. Ya. Karena keimanan itulah salah satu kunci kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya. Maka di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kita berpuasa, dan tujuan puasa adalah untuk meningkatkan keimanan. Tujuan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Maka ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, nilai puasa kita sesungguhnya bukan hanya dilihat dari puasa itu sendiri, tapi nilai puasa kita akan dilihat sejauh mana puasa itu bisa memperbaiki keimanan dan bisa memperbaiki ketakwaan. Jadi kalau kita sudah berpuasa, kok tidak meningkat keimanan kita, kok tidak meningkat ketakwaan kita, jangan-jangan puasa yang kita lakukan itu masih sebatas menggugurkan kewajiban, masih sebatas seremonial. Puasa yang kita lakukan belum membawa perubahan-perubahan, belum bisa membawa menaikkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maka Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih memasuki puasa hari yang ketiga, mari luruskan tujuan kita berpuasa. Jangan kita puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan kita puasa hanya seremonial. Yuk, niatkan puasa kita untuk membawa perubahan-perubahan diri kita. Niatkan puasa kita agar membawa edukasi, agar membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka di dalam Al-Qur'an, maaf sebentar. Jemaah sekalian
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai puasa seseorang itu bukan hanya dilihat dari puasanya saja. Tapi nilai puasa seseorang akan dilihat sejauh mana puasa itu akan membawa perbaikan diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu puasa Ramadan ini membawa nilai takwa apa tidak perlu orang lain yang ditanya. Kita bisa lihat sebelum dan setelah puasa, ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Ada nggak perbaikan-perbaikan diri kita? Kalau sebelum puasa kita masih males sholat, sebelum puasa kita masih males ngaji, ya, sebelum puasa kita masih males ibadah. Ternyata setelah puasa, ya, tetap masih males beribadah, masih males ngaji juga. Maka jangan-jangan puasa yang kita lakukan itu baru sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, kalau puasa kita itu betul-betul membawa perubahan, membawa perbaikan-perbaikan diri, maka itulah tanda puasa kita akan membawa nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apalagi dalam kondisi masih pandemik seperti saat ini, keimanan dan ketakwaan itu sangat-sangat penting dalam menghadapi keadaan. Ya, kalau orang itu imannya baik, takwanya baik, pasti akan baik dalam menyikapi semua persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan. Ya. Orang yang imannya baik, orang yang takwanya baik, pasti akan mudah ikhlas dalam jalani hidup. Dan ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ngapain kita harus takut menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah, dan kita manusia tinggal jalani saja. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena memang hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini adalah mengikuti maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, kemauan Allah itu tidak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam bulan puasa ini sesungguhnya kita itu dididik oleh Allah. Ya. Kita sesungguhnya dibimbing oleh Allah agar kita menjadi hamba yang lebih baik kehidupan kita. Kalau kita melihat manfaat dari puasa Ramadan kita, banyak aspek-aspek manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Ya. Paling tidak puasa Ramadan ini mendidik kita supaya kita punya kepekaan sosial. Ya. Karena dengan kita berpuasa, maka kita disuruh untuk berlapar-lapar, untuk berhaus-haus di saat siang hari. Ya. Kita punya makanan halal, tetapi nggak boleh kita makan. Kita dalam keadaan lapar, kita harus menahan lapar itu. Maka sesungguhnya pesan lapar di dalam puasa, itu supaya kita merasakan orang-orang miskin yang perutnya lapar. Ya, jadi kalau kita ngerasa, ya Allah, saya puasa sehari ya Allah, saya merasakan lapar, ternyata lapar itu nggak enak ya Allah, maka pesan itu harusnya membawa edukasi kepada kita, supaya kita punya kepekaan sosial kepada orang-orang yang biasa perutnya lapar. Kalau puasa sehari saja lapar nggak enak itu, bagaimana dengan orang-orang miskin di luar sana, yang mereka lapar bukan cuma 1 hari, 2 hari, bukan hanya cuma di bulan Ramadan mereka lapar, tapi hari-hari orang-orang miskin itu kadang perutnya lapar. Ya, maka puasa Ramadan ini ya harusnya membawa edukasi, membawa pendidikan terhadap diri kita untuk menumbuhkan kedermawanan, untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Ya, ya karena seorang Muslim itu dikatakan baik, Bapak Ibu, itu bukan hanya dilihat dari ibadah vertikalnya saja. Ternyata seorang Muslim itu dikatakan ibadahnya baik ketika ibadahnya itu membawa aspek yang bersifat horizontal. Ya, seorang Muslim dikatakan baik nggak cuma hanya dilihat dari puasanya saja, nggak cuma dilihat dari sholatnya saja, tapi akan dilihat bagaimana hubungan sosialnya. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Sampai akhir ayat. Akan ditimpa kehinaan semua manusia di mana saja berada, kecuali kalau manusia itu berpegang teguh dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, maka puasa Ramadan ini sebetulnya menjadi madrasah, sebetulnya mendidik kita agar kita tidak hanya baik hubungan vertikal kepada Allah, tapi juga kita supaya baik hubungan kita terhadap sesama kita. Ya, supaya hubungan kepada Allah, yaitu ibadah vertikal kita baik, dan ibadah hablum minan nas, ibadah horizontal kita pun semakin tambah baik. Maka Bapak Ibu, kenapa setelah puasa Ramadan kita diwajibkan untuk zakat fitrah? Ya, puasa Ramadan itu kan menjalankan perintah Allah, ya, yang langsung hubungannya dengan Allah. Tetapi zakat fitrah itu adalah hubungannya dengan sesama. Maka tanda-tanda orang puasanya itu membawa nilai takwa, tanda-tanda puasa seseorang itu diterima oleh Allah, itu akan dilihat setelah puasa, akan menambah kedermawanannya. Jadi kalau setelah puasa kok malah nambah pelit, nambah medit gitu, berarti puasa yang dilakukannya itu belum menjadi madrasah, belum bisa menjadi pendidikan ibadah-ibadah sosial. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan juga akan menjadi madrasah, menjadi pendidikan kita supaya kita hidup ekonomis, ya, tidak boros. Ya, kan kalau kita pikir dengan logika kita, ya, kalau kita tidak berpuasa, kan makan nggak terbatas gitu. Bangun tidur kita langsung cari makan. Nanti siang dikit kita akan makan siang. Sore belum lagi bakso malam. Nanti tengah malam kadang lapar, kita cari nasi goreng. Sehingga kalau kita hitung-hitungan secara secara logika, pasti tidak puasa itu lebih boros. Sementara kalau kita berpuasa, kan makan cuma 2 kali. Ya kan? Makan cuma buka. Yang enak cuma buka lah ya. Karena yang waktu kita buka, makanan yang kita buka yang waktu kita buka, kita buat makan, belum tentu saat sahur itu kita bisa merasakan nikmat yang sama gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari dari makan saat berpuasa itu hanya cuma 2 waktu, ya. Harusnya kan secara ekonomi, ya, itu harusnya kita tidak boros, harusnya lebih hemat gitu. Jadi makanya kalau bulan puasa kok kita malah pengeluaran semakin boros, ya, berarti puasa yang kita lakukan itu belum mampu membawa madrasah, belum mampu mendidik kita untuk hidup ekonomis, ya, karena apa? Karena Al-Quran sendiri itu melarang hidup boros. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 26-27 jelas itu. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah mubazir, karena mubazir itu adalah temannya setan. Ya, jadi jangan sampai saat berpuasa kita mengikuti perintah Allah itu. Tapi begitu berbuka kita mengikuti perintahnya setan. Ya karena apa? Karena saat berbuka kita makanan dengan makanan semuanya ada, ya. Tapi belum tentu semua yang ada di meja makan kita makan semua. Akhirnya setelah kita berbuka banyak makanan sisa. Setelah sahur banyak makanan yang akhirnya mubazir. Berarti kan saat itu kita mengikuti setan. Karena mubazir itu temannya setan. Ya. Nah, jadi harusnya puasa yang kita lakukan ini bisa mendidik kita supaya hidup ekonomis. Ya. Hidup hemat, tidak boros. Jadi kalau puasa kita kok boros, jangan-jangan nih, waktu kita berbuka itu kita masih mengikuti, ya, kata setan. Kita masih mengikuti mubazir, dan mubazir itu adalah perbuatan setan. Siang berpuasa, saat buka masuk mengikuti setan kita, ya. Saat kita berpuasa kita mengikuti Allah, harusnya saat berbuka kita juga mengikuti perintah Allah. Jangan mengikuti kemauannya setan. Jangan mau kita dibuat untuk hidup boros. Ya. Ini kadang-kadang buka masih lama. Begitu
pergi entah ke pasar, entah di jalan, tiba-tiba nemuin makanan yang kita suka, langsung kita beli semuanya. Padahal belum tentu saat berbuka kita makan semuanya. Ya, ini kan kadang-kadang kita hidup masih berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, ini harus kita rubah ya dengan kita berpuasa ini. Ya. Kemudian yang ketiga, puasa itu mendidik kita supaya kita kuat mental. Ya, supaya kita kuat mental. Kalau bicara mental berarti bicara apa? Imun. Nah, harusnya puasa ini ya adalah momentum kita untuk menguatkan mental kita, untuk menguatkan imun kita. Ya, dan kalau kita bicara imun berarti ini juga bicara iman gitu. Ya, karena ketika bicara imun itu bicara mental. Bicara mental berarti bicara spiritual, dan bicara spiritual itu kan berarti bicara agama. Maka dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini, jangan kita hanya berusaha untuk menguatkan imun kita, tapi kita juga harus berusaha untuk menguatkan mental kita. Kita berusaha untuk menguatkan iman kita. Nah, dan dengan kita berpuasa, insya Allah ya kita akan dikokohkan mental kita, kita akan dikuatkan imun kita, dan kalau imun kita sudah kuat, mudah-mudahan ini akan menambah ya, menambah energi kesehatan kita. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis, sumu tahsihu, berpuasalah, maka dengan puasa itu akan mendatangkan kesehatan. Ya, jadi kalau kita melihat dari beberapa aspek ya, kita diperintahkan berpuasa. Ternyata puasa ini tidak hanya merupakan ibadah kepada Allah saja. Ternyata puasa ini juga banyak di dalamnya membawa pesan-pesan ya untuk kehidupan kita. Ya, ada di dalam puasa memberikan pesan medikal ya. Dengan berpuasa insya Allah ya kita akan sehat. Ya. Apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Ya karena faktor penyebabnya penyakit itu sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor makanan tadi. Nah, saat kita berpuasa paling tidak makanan kita atur dengan baik ya. Kemudian penyakit juga tidak hanya disebabkan oleh makanan, tapi oleh pikiran kita yang terlalu stres, ya, yang terlalu panik, ketakutan, kecemasan, itu jangan dikira nggak mendatangkan penyakit. Makanya dalam menghadapi COVID ini, kita nggak boleh terlalu takut, tapi juga nggak boleh terlalu menyepelekan. Ya, jadi tetap kita harus berusaha, ya, untuk menjaga kesehatan kita dengan baik, tapi tidak perlu kita dihantui ketakutan. Karena kalau kita dihantui ketakutan, itu yang akan menurunkan imun kita. Dan ini nggak baik buat kesehatan kita. Maka dengan kita berpuasa, maka akan naiklah religi kita. Ya, akan meningkat ibadah kita. Dan ketika ibadah itu meningkat, maka diharapkan ketenangan itu akan datang dalam diri kita. Ya, karena ketika kita dekatkan hidup kepada Allah, ya, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah hidup kita akan diberikan ketenangan. Dan kalau kita sudah tenang, secara tidak langsung, itu akan menghilangkan berbagai macam penyakit. Karena penyakit itu sesungguhnya 60% itu disebabkan oleh pikiran. Ya, dan 20% oleh pola makan yang tidak sehat, yang tidak teratur, dan yang 20%-nya itu penyakit disebabkan karena pola hidup ya yang tidak baik, yang tidak sehat, hidup yang bersaing, hidup yang punya sifat iris, punya sifat dengki, ini juga menyebabkan penyakit. Itu 20% menyebabkan datangnya penyakit. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, ya, puasa Ramadan juga memberikan edukasi, memberikan madrasah, ya, memberikan pelajaran kepada kita supaya kita menjadi orang yang tahan uji, ya, supaya kita menjadi orang yang tahan banting, supaya kita tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan. Ya, kan di saat berpuasa kita bisa menahan lapar, kita bisa menahan haus, ya. Kalaupun kita tidak sahur, mungkin karena kesiangan,
ya. Kita tetap berusaha untuk tetap berpuasa, ya. Dan ini secara tidak langsung ini juga mendidik kita supaya kita tidak cengeng dalam menghadapi kehidupan, ya. Supaya kita lebih ikhlas dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu kunci supaya hidup ini tidak cengeng ada dua itu. Yang pertama adalah kita harus punya sikap sabar. Dan puasa itu mendidik kita supaya kita sabar, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menunggu waktu buka. Jadi kadang-kadang ya waktu buka belum datang kita udah rasanya perut sudah perih, tapi kita bisa sabar untuk menunggu waktu buka. Ya, jadi artinya apa? Kalau hidup ini kita selalu ya tanamkan sifat sabar, maka insya Allah kesabaran itu akan melahirkan kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul, sampai akhir ayat. Jangan muluk-muluk kalian kepingin masuk surga. Ini firman Allah sebelum kalian diuji oleh Allah dan sebelum kalian melewati ujian dengan kesabaran. Berarti kalau kita lihat ayat ini, ternyata untuk masuk surga itu nggak cukup sholat toh, nggak cukup hanya puasa toh. Ternyata kesabaran kita menghadapi ujian hidup itu juga akan membawa kita ke jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini menjadi jawaban kenapa orang baik itu diuji. Kan sering kita bertanya-tanya, kenapa ya kok orang baik malah banyak ujian, sementara yang brengsek malah nggak ada ujian. Ya jelas, karena orang yang baik diuji itu karena Allah kepengen berikan surga, ya. Dan orang baik itu diuji oleh Allah itu karena Allah kepengen menyeleksi sampai sejauh mana sih kebaikan orang itu, sampai sejauh mana sih kualitas keimanan orang itu. Maka kenapa orang baik itu diuji? Karena Allah kepengen menyeleksi kebaikannya, Allah kepengen menyeleksi, mengaudisi sampai sejauh mana kualitas keimanan. Nah kalau orang brengsek kenapa nggak diuji? Ya apa mau diseleksi kan? Nggak ada kan orang brengsek diseleksi. Ada orang ngaku di hadapan Allah, ya Allah saya ini orang yang jahat, saya ini orang yang brengsek. Kan nggak mungkin Allah berkata, jangan ngaku brengsek dulu, ntar saya seleksi dulu deh, saya uji dulu. Kan nggak mungkin Allah akan lakukan itu. Ya, yang diuji itu mesti orang yang baik. Karena Allah kepengen menyeleksi kebaikannya. Ketika kita ngaku kepada Allah, ya Allah, aku ini orang baik loh ya Allah. Apakah Allah langsung percaya? Enggak. Allah akan buktikan kalau memang betul-betul kita orang baik, Allah akan turunkan ujian kepada kita. Dan ketika kita diuji oleh Allah, nanti akan dilihat, mampu nggak kita melewati ujian dengan kesabaran. Ya, kalau kita diuji ternyata luntur kebaikan kita, ketika kita diuji luntur keimanan kita, apa kata Allah? Ya, ini sih baru pura-pura jadi orang baik, bukan orang baik yang sesungguhnya. Ya, mas sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu jadikan Ramadan ini momentum kita untuk mendidik kita supaya kita menjadi orang yang tahan banting, supaya menjadi orang yang tahan uji, tidak cengeng menghadapi hidup, tidak sedikit mewek kalau kita menghadapi persoalan, ya. Tetapi kita harus menjadi orang yang tegar dalam menghadapi apapun keadaan. Ya kenapa, Bapak Ibu, kita supaya tegar menghadapi hidup, supaya kita ikhlas dan sabar menghadapi ujian-ujian ini. Ya karena apa? Karena memang hidup ini adalah ketetapan Allah. Yang menimpa kita itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup ini terjadi karena kebetulan. Semuanya ini sudah diskenariokan oleh Allah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya, puasa Ramadan juga menjadi madrasah, menjadi pelatihan, menjadi pendidikan kita untuk menjadi orang yang punya kekuatan, ya. Tidak hanya kekuatan dalam urusan-urusan finansial,
tapi kita juga harus menjadi orang yang kuat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya Ramadan ini harusnya menjadi momentum kita untuk memperbaiki ibadah kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza kana awalun min Ramadan." Ketika datang awal Ramadan, ya'ti ilal masjid. Rasulullah itu banyak berada di dalam masjid. Ya. Ngapain di dalam masjid? Wa'takafa. Rasulullah itikaf di dalam masjid. Wa sholal layal. Rasulullah memperbanyak sholat-sholat malam. Ya, di dalam bulan Ramadan itu. Dan watalal Quran. Di bulan Ramadan Rasulullah banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan pernah Rasulullah itu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Ya, dan dalam satu riwayat Rasulullah itu memperbanyak baca Al-Quran sampai khatam pada satu malam. Itu ada yang meriwayatkan di malam ke-27 Ramadan. Sehingga sahabat-sahabat beranggapan jangan-jangan malam ke-27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan ini harus menjadi momentum kita untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadah, ya, yaitu memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat malam. Apalagi di dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi Ramadan." Sesungguhnya Allah itu mulai masuk bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Ya, setiap malam Allah turun ke langit dunia selama bulan suci Ramadan. Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia itu bukan fisiknya loh ya, tapi maksudnya Allah turun ke langit dunia itu adalah pertolongan Allah yang turun ke langit dunia. Ya, kemudian rahmat Allah yang turun ke langit dunia, ampunan Allah, rahmat Allah yang turun ke langit dunia di malam-malam Ramadan itu. Jadi makanya malam-malam Ramadan adalah malam yang sangat baik untuk kita beribadah kepada Allah. Malam-malam Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk bernostalgia dengan Allah, untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian Rasulullah di bulan Ramadan itu Rasulullah juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, afdhalu a'mali ummati qiraatul Qur'an fi Ramadan. Sebaik-baik amal umatku di Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Jadi maka jadikan Ramadan ini adalah momentum kita untuk lebih mendekati Al-Qur'an supaya kita menjadi orang-orang yang pecinta Al-Qur'an, mampu membacanya, mampu mengkajinya, dan juga mampu mengamalkannya. Karena di dalam hadis, Iqra'ul Qur'an fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mencintainya. Ya, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Jangankan orang yang membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu, rumah yang dibuat baca Al-Qur'an saja ikut mendapatkan kebaikan. Ya, rumahnya saja dapat keberkahan, apalagi yang membacanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma min baitin aw majlisin yatadarrasunal Qur'an ila hafathumul malaika wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakarallaha man indah." Tidak ada rumah yang dibuat membaca Al-Qur'an kecuali rumah itu akan dikerumuni oleh para malaikat Allah. Dan kalau malaikat itu sudah datang ke rumah kita, wa nazalat alaihimur rahmah, enggak mungkin malaikat itu datang dengan tangan kosong. Malaikat datang dengan membawa rahmatnya Allah. Dan enggak cuma itu, kata Rasulullah, wa dzakarallaha man indah, dan Allah akan membanggakan seisi rumah itu di hadapan para malaikat-malaikat di langit sana. Mungkin kita di dunia nama kita enggak populer, tapi orang-orang yang pembaca Al-Qur'an, yang pecinta Al-Qur'an, akan populer namanya di langit di hadapan para malaikat di atas sana. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, tapi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Itu 30 juz semuanya di bulan Ramadan. Baru setelah diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah selama 2 periode, selama 23 tahun. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. 10 tahun Al-Quran diturunkan di Madinah, dan 13 tahun Al-Quran diturunkan di Mekah. Jadi jangan sampai salah paham, yang dimaksud Al-Quran diturunkan di Ramadan itu bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ya, karena kalau kepada Nabi mesti berangsur-angsur, nggak mungkin di bulan Ramadan saja. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan langsung dari Lauhil Mahfud kepada malaikat Jibril. Itu sepenuhnya 30 juz di bulan Ramadan. Bahkan sebelum Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, itu Al-Quran dibuat tadarusan oleh para malaikat-malaikat di langit sana. Ada satu tempat di langit itu namanya Baitul Izzah, tempat berkumpulnya malaikat. Nah, malaikat-malaikat itu ada yang tugasnya itu bertadarus Quran, baca Quran terus-menerus. Ya, makanya orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat itu. Ya, maka jangan males ya untuk baca Al-Quran. Yang belum bisa, ya usaha untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan ada alasan, ya saya sudah tua, saya sudah susah ini untuk kalau saya belajar Al-Quran. Ya, Allah tidak mewajibkan kita untuk berhasil. Allah kan mewajibkan kita untuk berusaha. Ya, yang penting kita berusaha untuk belajar. Ya, urusan bisa atau tidak bisa itu nggak usah dipikirin, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, ini memberikan peringatan yang cukup keras nih kepada orang-orang yang hidupnya itu jauh dari Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai hidup kita mengabaikan Al-Quran. Ya, Allah mengingatkan di surat Toha, ya, surat yang ke-20 ayat 124 sampai 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Shadaqallahul adzim. Itu di surat Toha, surat 20, 124 sampai 126. Ini peringatan Allah kepada orang-orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, kepada orang-orang yang hidupnya itu mengabaikan Al-Quran. Ya, coba kita renungi ya. Surat Toha 124 sampai 126. Barang siapa yang hidupnya itu berpaling dari peringatanku. Maksudnya peringatanku di sini adalah Al-Quran. Karena nama lain dari Al-Quran itu Az-Zikro. Az-Zikro itu artinya peringatan. Inna nahnu nazanat zikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menjaga Al-Quran, dan akulah yang menurunkan Al-Quran, dan akulah yang menjaga Al-Quran. Jadi nama lain Al-Quran itu adalah Az-Zikro. Maka kalau ada kalimat Az-Zikro di dalam Quran, itu artinya adalah Al-Quran. Ya, artinya Az-Zikro adalah peringatan. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari Al-Quran, tolong direnungi, Allah akan memberikan 2 bencana. Na'udzubillah min dzalik. Bencana yang pertama di dunia, dan bencana yang kedua nanti di akhirat. Bencana yang pertama apa? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah akan berikan kehidupan orang itu dengan kehidupan yang sempit. Na'udzubillah min dzalik. Hidup sempit itu bukan rumahnya sempit, ibu-ibu. Hidup yang sempit itu hatinya yang sempit. Rumahnya luas seperti Stadion Senayan. Tapi kalau hatinya sempit, pasti akan terasa sempit hidupnya. Ya. Atau hidup sempit itu bisa jadi apa? Bisa jadi hidupnya nggak banyak teman. Sana-sini orang memusuhinya. Sehingga sempit kehidupannya. Atau boleh jadi hidup sempit adalah
hidup yang dirundung berbagai macam persoalan. Satu persoalan belum selesai, sudah datang masalah-masalah berikutnya. Sehingga terasa sempit hidupnya. Nah, makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini doa juga dilakukan oleh Nabi Musa. Allahumma rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Jadi yang membuat hidup lapang itu bukan rumah kita, tapi hati kita yang lapang. Nah, salah satu cara untuk melapangkan hidup adalah hidup kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengabaikan Al-Quran nanti pada hari kiamat. Ini menurut Al-Quran surat Toha ayat yang ke-124 tadi ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Naudzubillah. Dan nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang mengabaikan Quran itu dibangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat 125, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Akhirnya orang ini protes sama Allah. Ya Allah, kenapa hari ini aku buta ya Allah? Kan dulu aku dalam keadaan melihat. Apa jawab Allah 126? Kadzalika atatska ayatuna. Kenapa hari ini aku butakan engkau wahai manusia? Karena waktu hidupmu dulu telah datang ayat-ayatku Al-Quran. Engkau mengabaikannya. Dan hari ini aku abaikan engkau. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jadikanlah Al-Quran, jadikanlah Ramadan ini menjadi madrasah, ya, menjadi pendidikan supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis, atadruna man ahlullah. Apakah kalian tahu siapa keluarga besarnya Allah? Kemudian sahabat semuanya diam. Ya karena pertanyaannya nggak logis gitu. Ya menurut para sahabat, kok Nabi bertanya siapa keluarga besarnya Allah? Emang Allah punya keluarga? Katanya Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid walam yulad. Allah itu nggak punya anak, Allah itu Ahad ya. Kok Nabi bertanya, siapa keluarga besarnya Allah? Akhirnya Nabi menjawab sendiri, ketahuilah wahai para sahabat, ahlullah hamilul Quran. Keluarga besarnya Allah adalah orang-orang yang pecinta Al-Quran. Maka ketika hari-hari ini kita kepingin jadi keluarganya Allah, maka cintailah Al-Quran. Ya, insya Allah Al-Quran yang kita cintai ini akan mendatangkan cinta Allah untuk diri kita. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad udiya ila siratin mustaqim. Allah menjamin kalau orang itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, pasti hidupnya akan mendapatkan hidayah. Ya. Dalam hadis disebutkan, taraktu fikum amroini intamassaktum lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua wasiat. Kalau wasiat itu dilakukan oleh umatku, pasti umatku akan selamat dunia sampai akhir. Apa dua wasiat itu? Yang pertama adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih bermakna daripada Ramadan sebelumnya. Puasa Ramadan yang kita lakukan ini mudah-mudahan tidak hanya sebatas seremonial, tidak hanya sebatas mengukurkan kewajiban. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini akan membawa efek positif di dalam perbaikan diri kita. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan menjadi madrasah, menjadi edukasi untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan ini akan menjadikan kita orang-orang yang soleh pribadi dan juga orang-orang yang soleh sosial. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, season pertama sudah kita selesaikan. Ya, untuk season yang berikutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu season tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah, ini saya sudah punya catatan 3 lembar.
Banyak banget ilmu yang saya dapatkan hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman soleha semua juga mendapat banyak insight ya dari kajian kita hari ini. Nah, bagi yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di kolom chat, atau kalau mau bertanya langsung dengan Ustadz, silahkan langsung raise hand. Nah, ini saya boleh bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Tat ya? Silakan, silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Tadi kan kita membahas, Ustadz membahas soal ujian ya, semua orang pasti dikasih ujian gitu. Lalu bagaimana ada orang yang berpendapat bahwa kok kayaknya saya nggak pernah diuji ya, dia melihat sepertinya hidupnya itu baik-baik saja gitu. Dari sisi finansial nggak ada kesulitan, dari sisi keluarga semuanya baik-baik saja begitu, Ustadz. Bagaimana Ya. menyikapi kalau ada orang yang merasakan seperti itu, Ustadz? Baik, Mbak Nuning. Sering orang itu memahami ujian selalu diidentikan dengan kesulitan. Padahal kalau kita bicara tentang ujian, sebetulnya ujian itu mencakup apa yang ada dalam hidup ini. Kalau kita bicara isi hidup ini kan adanya cuma dua kan. Kalau nggak senang susah. Berarti kalau hidup ini ujian, ya berarti senang dan susah dua-duanya ujian. Nah, cuma kita sering mengidentikan ujian itu selalu kita hubungkan dengan kesulitan. Jadi kesenangan seolah-olah itu tidak ujian. Padahal justru ujian yang paling berat itu justru ujian ketika kita mendapat kenikmatan. Ya, banyak orang lulus ketika diuji dengan kesulitan, tapi berapa banyak orang tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Ya, karena kesenangan itu mengelabui gitu. Ya, saya ambil contoh gini, Mbak. Hidup ini kayak saya umpamakan ya, seperti kayak kita bawa kendaraan. Ya, gitu. Ketika kendaraan itu melewati jalan jelek, justru biasanya kita tuh hati-hati dan jarang tabrakan, kecelakaan di jalan yang jelek. Ya, tapi ingat, tabrakan itu justru ketika mobil itu melewati jalan-jalan yang mulus. Dan itulah hidup. Kadang orang itu diuji dengan kesulitan, malah mudah dekat dengan Tuhan. Karena saat biasa orang lagi susah itu, biasa butuh kan, ya. Biasanya dia merasa butuh dengan Allah, ya. Ya coba lihat aja saat tanggal tua kan, kadang doa kita panjang lebar, tapi tanggal muda kan kadang-kadang ya doanya asal-asalan gitu ya. Itu. Saat kita lagi susah, biasanya orang itu justru akan mudah dekat dengan Allah. Itu tabiat manusia. Tapi ketika kesusahan diganti dengan kesenangan, banyak orang lupa diri, banyak orang lupa daratan. Berarti ujian yang terberat sesungguhnya bukan ujian berupa kesulitan loh, tapi ujian yang berupa kesenangan. Makanya ada di dalam Al-Quran surat namanya surat At-Takasur. Ya, saya kira sudah pada hafal kan? Ya, udah pada ngelotok di luar kepala kan At-Takasur itu. Ya. Karena ngelotok di luar kepala akhirnya hilang semuanya kan? Karena nggak di kepala itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. At-Takasur itu apa tuh? At-Takasur itu adalah bermewah-mewah, bersenang-senang, foya-foya. Alhaakumut takasur, bersenang-senang itu sering melupakan manusia kepada Allah. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Orang itu baru sadar ketika sudah masuk di dalam kubur. Baru ketika masuk di dalam kubur, dia sadar bahwa hartanya bukan miliknya, jabatannya bukan miliknya, keluarga bukan miliknya. Sadarnya itu saat sudah kembali kepada Allah. Ya, tapi di saat mendapatkan kenikmatan, kadang Allah dilupakan. Bahkan banyak loh, orang ketika mendapat kenikmatan ditanya, kamu kok jadi orang berhasil? Jawabannya apa? Siapa dulu dong? Nah, kan dia lupa sama Allah. Pada keberhasilan bukan karena kompetensi diri kita. Keberhasilan itu pemberian Allah. Kan nggak lulus ujian sebetulnya. Nah, jadi jangan kita itu selalu mengidentikan ujian itu hanya dengan kesulitan saja. Ya ibu-ibu, kesenangan juga ujian ini. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu surat Al-Mulk. Ya, surat 67 ayat yang kedua itu. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan hidup. Itu isinya ujian. Kalau bicara hidup isinya kan cuma dua kan. Kalau nggak senang ya susah. Berarti dua-duanya ujian. Kalau nggak sehat ya sakit. Berarti ujian nggak cuma sakit, sehat pun ujian. Ya, gitu. Hidup itu akan normal kalau kadang senang dan kadang susah. Dan senang susah itu ujian. Ya. Ini yang Allah
uh, jelaskan ya di surat Al-Hajj ya, surat yang ke-22 ayat yang ke-11 itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asobahu khairun itma'an nabi wa in asobahu syarrun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebagian manusia yang imannya itu setengah-setengah. Ketika diuji dengan kenikmatan, dia puji-puji Allah. Nggak percuma saya sholat, nggak percuma saya ngaji, kalau rezekiku melimpah. Tapi begitu diganti dengan kesulitan, Allah di nomor kesekian. Nah, ini ada sebagian manusia seperti itu kan. Tapi ada sebaliknya, ketika dikasih kesulitan, ya justru dia dekat sama Allah. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, dia lupa diri, dia lupa daratan. Orang yang seperti ini disebut di dalam Al-Quran, khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Dan itulah kerugian yang sebenar-benar. Ya, jangan sampai kita termasuk golongan manusia yang dimaksud di surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi senang susah kita selalu ingat Allah. Kita tidak pernah mengabaikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu yang kebetulan memang kalau di bulan Ramadan ini persoalan yang paling utama adalah ketika sedang haid, Ustaz. Ini ada dua pertanyaan yang mirip, jadi saya langsung bacakan keduanya ya Ustaz, mungkin bisa dalam satu jawaban. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya, bolehkah membaca Quran dengan HP jika sedang haid? Karena sayang sekali rasanya jika di bulan Ramadan tidak membaca Quran. Lalu pertanyaan yang kedua, jika sedang haid, bolehkah melanjutkan khataman Quran? Ya, mirip-mirip ya Tatia pertanyaannya. Ya, ya baik. Ya, kalau wanita sedang haid memang dibatasi ya ibadahnya. Tapi bukan berarti terus meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Seperti kayak sholat, kan memang itu tidak dibolehkan untuk sholat. Kemudian termasuk berpuasa itu juga memang dibatasi ya, supaya tidak berpuasa. Nah, termasuk membaca Al-Quran. Nah, kalau membaca Al-Quran memang ini masuk wilayah fikih ya. Ada perbedaan-perbedaan di antara ulama, ada khilafiyah. Ada yang berpendapat ya kalau membaca Al-Qur'annya itu dalam tahapan belajar, maka itu tidak apa-apa. Karena kalau nanti haid kemudian tidak membaca Quran karena tahap-tahap belajar, takut nanti lupa hurufnya. Nah, sehingga ulama itu ada yang berpendapat boleh untuk membaca Al-Quran buat orang-orang yang tahapnya baru tahap belajar membaca. Ya, kalau haidnya cuma 3 hari, kalau sampai 15 hari gimana? Ya, sementara baru ngafalin huruf. Nah, itu dalam fikih ada ulama yang berpendapat boleh kalau memang dalam tahap belajar membaca Al-Quran. Terus yang kedua, untuk yang menghafal Quran. Ya, sama itu. Kalau wanita-wanita yang lagi mencoba menghafal Quran kemudian tidak membaca Quran 15 hari gara-gara haid itu bisa hilang semuanya hafalan-hafalannya. Maka ulama berpendapat kalau untuk yang penghafal Quran walaupun haid tetap boleh untuk membaca Quran. Tujuannya apa? Untuk murojaah, untuk memperlancar hafalan-hafalan itu. Ya, ini masuk wilayah fikih. Ya, tapi ada juga yang berpendapat ya nggak usah dipaksain, kalau memang haid ya nggak usah baca Quran, tapi ganti dengan zikir, toh zikir itu juga ibadah, toh bisa dengan ibadah-ibadah yang lain, umpamanya menyiapkan buka untuk suami, menyiapkan buka untuk anak, kan itu juga ibadah juga. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam ya. Jadi kalau kita sudah masuk wilayah fikih, ya pasti di fikih itu ada perbedaan-perbedaan. Tapi kita boleh milih salah satunya. Ya, seperti itu, Mbak Nina. Oke, baik. Ustadz, kebetulan barusan Ustadz menyebut bagi ibu-ibu memasak gitu ya, itu bisa dijadikan ibadah. Nah, itu yang seperti apa ya, Tat ya? Memasak atau mengurus rumah tangga ketika Ramadan yang bisa dihitung ibadah itu yang seperti apa, Tat? Ya, tentunya ya ini kembali kepada ilmu ya. Kalau bicara tentang ibadah kan akan kembali kepada keilmuan seseorang. Gimana masak ya, gimana tidur itu bisa jadi ibadah kalau nggak punya ilmunya. Maka supaya masak, tidur,
aktivitas dunia, mengurus anak, ya, bekerja itu supaya jadi ibadah, ya harus ada ilmunya. Apa ilmunya itu? Yaitu kita niatkan semuanya itu ikhlas karena Allah. Ya, innamal a'malu binniyat, sah dan tidaknya amal itu kembali kepada niat. Kalau orang saat memasak niatnya adalah untuk nyenengin suaminya, untuk nyenengin anak-anaknya, ya, dan menyenangkan hati suami, menyenangkan keluarga, kan itu ibadah, ya. Jadi ketika seorang istri itu menyenangkan hati suami, itu di dalam hadis, ya, disebutkan oleh Rasulullah, ayyuma imra'atin idza matat wa zawjuha radin faqad dakhalatil jannah. Tidak ada seorang istri yang meninggal dunia dan istrinya itu merasa ridho, merasa senang dengan pelayanan selama hidupnya, pasti istri itu akan masuk surga. Ya. Nah, jadi ibadah jangan cuma hanya diartikan ibadah ritual saja, Mbak. Jangan diartikan hanya seolah-olah puasa, sholat, zakat, ya. Tapi ibadah itu sangat umum. Kembali pada ilmu kita, kembali kepada niat kita. Orang yang punya ilmu, pasti semua aktivitas akan diniati ibadah. Ya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk ngaji. Jadi ngaji itu bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, tapi untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu agama. Karena dengan kita punya ilmu, insya Allah pekerjaan kita bisa kita jadikan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi ketika seorang istri menyenangkan suaminya, Bu, itu termasuk kunci masuk surganya loh. Jadi surganya istri itu nggak cukup sholat, nggak cukup ngaji saja. Ya, selain sholatnya baik, selain ngajinya baik, ternyata surganya istri adalah diridho suami. Ketika nyenengin sama suami, maka senengin suami, ya. Kalau suami di rumah pakai baju yang cakep-cakep, gitu ya, itu, ya, biar suami betah di rumah, gitu kan. Kalau mau tidur juga pakai minyak wangi, biar suami senang. Ini tidur kadang-kadang malah pakai minyak autan, ya, dilapur badannya semuanya, gitu kan. Ya. Suami tengah malam lupa jilat, kok pahit ya, Ma? Ya pahit, autan, gitu ya. Jangan bilang pengalaman lo, ya. Gitu. Nah, jadi ya. Jadi yang salah bukan istrinya sih, yang salah autannya tahu yang pahit, ya. Ustaz bisa aja, insya Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya boleh, ya? Ya. Masih Ustaz? Oke. Mengenai ya, sedekah. Mengenai sedekah. Saat ini banyak sekali WA gitu ya, atau ajakan bersedekah lewat WA atau apa gitu ya, lewat media komunikasi untuk bersedekah, misalnya takjil atau infak atau apa gitu di banyak tempat begitu, Ustaz. Nah, bagaimana jika kita punya dana yang terbatas begitu? Yang mana yang harus kita dahulukan, Tat? Ya, ya. Pertanyaan awal tadi saya agak terputus menerimanya, apa bisa diulang coba, Mbak? Oke, mengenai sedekah, Ustadz. Jadi sekarang ini kan banyak sekali ajakan untuk ikutan buka puasa gitu ya, ikutan infak atau sedekah untuk berbuka puasa atau untuk infak anak yatim atau apa begitu ya. Nah, kalau misalnya punya dananya terbatas, mana yang sebaiknya diprioritaskan dahulu, Ustadz? Ya, baik. Ya, tentunya kalau kita buka di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Isra, ya, surat ke-17, ayat yang ke-25 itu, ada ayat wa'atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Atau ayat ke-26, ya. Ayat ke-26. Wa'atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Maka berikan infak itu pertama adalah kepada keluarga. Jadi yang harus didulukan pasti kepada keluarga dahulu. Nah, kemudian keluarga itu ada kerabat. Nah, kerabat itu ada dua, ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kalau kerabat dekat itu adalah orang-orang yang satu darah dengan orang tua kita. Siapa itu? Om, tante, adik, kakak kandung kita. Kalau sampai kita sedekahi orang lain, sementara kerabat terdekat itu dalam keadaan membutuhkan, kita dolim sama mereka. Nggak boleh itu. Ya, jadi yang harus diprioritaskan di dalam Quran itu adalah keluarga, kerabat terdekat, baru kerabat jauh. Kerabat jauh itu siapa? Yaitu anaknya om tante, berarti keponakan-keponakan kita. Ya. Sepupu-sepupu kita.
Kalau kita bantu orang lain yang jauh, sementara kerabat terdekat sama terjauh itu dalam keadaan membutuhkan bantuan, kita dolim terhadap mereka. Dan itu termasuk dolim kepada orang tua kita. Karena mereka-mereka itu satu darah dengan orang tua kita, dengan ayah ibu kita. Maka yang satu darah dengan ayah ibu kita harus didulukan. Ya, harus didulukan. Jadi ternyata sedekah itu tidak hanya semangat bersedekah, tapi ada pos-posnya yang harus diprioritaskan. Gitu. Nah, termasuk takjil, ya. Kalau kita memang sudah tercukupi ya, sudah kita tercukupi untuk keluarga kita, kemudian tercukupi untuk kerabat-kerabat terdekat dan terjauh kita, nah, maka disitulah kita pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi jangan sampai kerabat-kerabat terdekat itu sampai dipinggirkan, gitu ya. Itu nggak dibolehkan dalam Al-Quran. Ya. Oke, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih bisa, Tat? Ya, boleh. Boleh. Satu pertanyaan lagi. Berkaitan dengan menyenangkan suami. Jika kita membatasi apa yang dikonsumsi suami, apakah itu boleh? Tujuannya untuk menjaga kesehatannya. Mungkin suami tidak suka, tapi tujuan istri baik. Bagaimana Ustaz? Ya. Mohon pencerahannya. Ya, kalau seperti ini memang ini tergantung gimana cara menyampaikan, ya. Ini kan hubungannya dengan apa? Dengan penyampaian, ya, kata-kata kepada seorang suami. Ada yang niatnya istri baik, tapi cara menyampaikan ke suami tidak baik, itu bisa diterima tidak baik, ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan cara penyampaiannya harus dengan baik, ibu-ibu, ya, ya. Sama seperti ada seorang istri nyuruh suaminya sholat, itu baik, ya. Tapi begitu bangunin sholat, ya, langsung ditanya, bangun sholat. Begitu sudah bangun, si istrinya langsung nanya, apa bedanya manusia dengan monyet? Kan bingung suami, baru bangun tidur dan disuruh tebak-tebakan, ya. Terus suaminya bilang, makan saya baru melek, apa bedanya manusia dengan monyet menurut mama apa? Ya kalau manusia itu wajib sholat, tapi kalau monyet enggak sholat, berarti bapak kalau enggak sholat berarti bapak, kata suaminya pelan-pelan ngomongnya. Tapi di hati bapaknya, kalau saya monyet suaminya, istrinya apa dong? Kan nggak baik juga. Nah, niatnya baik tapi caranya nggak baik, ya. Atau istri nyuruh suaminya jadi imam, ya. Begitu disuruh jadi imam, mas, ayo mas jadi imam sholat mas. Nah, langsung buka surat An-Nisa, surat keempat ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu harus menjadi pemimpin, harus jadi imam. Ya, niatnya baik, tapi kan nggak usah harus buka Quran. Buka Qurannya baik, tapi cara menyampaikannya nggak baik. Nah, begitu juga kalau ibu-ibu mau nyampein sesuatu yang baik ke suami, termasuk tadi, mas, jangan makan berlebihan ya mas. Saya bukan nggak boleh loh mas lu makan banyak. Ini saya tahu kesukaan mas, tapi kalau nanti makannya banyak-banyak, takutnya diabetesnya nanti naik, takutnya nanti mendatangkan penyakit dan seterusnya. Ya, harus dengan apa ya, harus disampaikan dengan cara yang baik. Jadi sesuatu yang baik, ibu-ibu, itu akan bisa diterima baik ketika disampaikan dengan cara yang baik. Makanya di Al-Quran, ya, di Al-Quran itu ketika Allah menyuruh supaya kita tuh mengajak orang berbuat baik, bukan hanya ditekankan pada kebaikannya, tapi ditekankan metodologinya, cara mengajaknya. Karena boleh jadi sesuatu yang baik, kalau itu disampaikan dengan cara yang tidak baik, belum tentu bisa diterima baik. Itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, surat 16, ayat 125 ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik, baru dengan kebaikan-kebaikan. Jadi cara didulukan. Maka kalau mau menyampaikan sesuatu yang baik kepada suami, sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah kalau penyampaiannya baik, suami menerima. Tapi kalau caranya aku beli makan ini, nggak bisa pokoknya. Ya sudah, insya Allah jangan salahkan suami kalau suami akhirnya minta makan sama tetangga sebelah. Ya, jadi harus dengan cara yang baik. Oke, baik Ustaz. Ibu-ibu masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya atau mungkin mau bertanya langsung, raise hand? Ini nggak kelihatan video gambarnya nih. Ini
benar-benar serius atau jangan-jangan HP-nya yang dinyalakan, orangnya ya istirahat. Ini masanya di Jakarta lagi, apalagi hujan deras ini, anak-anaknya tidur. Di Tangerang sih geluduk-geluduk ya tadi ya dari tadi. Coba disapa, Mbak. Coba Mungkin disapa, sedang kira-kira ada nggak suaranya? Bu-ibu yang bisa membuka. Hadir. Ada Mbak. Alhamdulillah. Hadir Ya Allah, Ustaz. Ya Ustaz. Sehat-sehat ya Ustaz. Ini Andri Udah kajiannya online, hadir Ustaz. kajiannya online, tidak melihat gambarnya, jadi kayak Ustadz ngeramai yang gaib jadinya. Ayo. Di sini udah hujan Ustaz. Siapa yang berani Alhamdulillah nyimak Ustaz. melihatkan gambarnya? Ayo. Coba yang bisa buka video. Ayo, siapa yang berani? Insya Allah puasanya diterima oleh Allah. Amin. Amin. Langsung Nggak berani nggak diterima. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Pak. Boleh jam segini kan nggak mungkin di dapur kan buka masih lama Bu. Ayo Bu, kita manfaatin untuk kajian. Baik, Ustaz Ahwan, ada pertanyaan lagi? Ini masih bisa dibacakan? Boleh. Pokoknya saya buat pengajian hari ini karena udah setahun saya nggak ngajar di Khairatul Nisa ini. Jadi ya untuk hari ini pengajian sampai maghrib pokoknya. Sekalian ini ya, apa menunggu buka puasa itu apa namanya? Ngabuburit. Ya. Ngabuburit. Nah, Ustadz ini ya saya bacakan ya. Terkait sedekah terhadap kerabat terdekat. Kakak ipar saya janda dengan 2 anak yang sudah mandiri dan bekerja. Sebentar, ini kenapa jadi naik? Kakak ipar saya janda dengan 2 anak yang sudah mandiri dan bekerja, tapi masih hidup suka kekurangan. Apakah bisa sedekah kepada beliau? Karena kesulitan mereka saat ini akibat lifestyle mereka terdahulu. Ya. Bagaimana? Ya, masa lalu nggak perlu kita jadi pertimbangan karena setiap orang pasti punya masa lalu. Ya, jadi yang Allah lihat toh juga bukan masa lalu kita. Allah melihat yang dilihat oleh Allah itu adalah yang ke depan ini. Nah, jadi walaupun dulu mungkin gaya hidupnya seperti apa ya udah itulah masa lalu seseorang. Maka saat sekarang ini kalau memang orang itu membutuhkan, apalagi masih hubungan kerabat ya, maka itu yang harusnya kita bantu. Apalagi ya kalau yang dibantu itu adalah seorang single parent, dia menghidupi anak-anaknya, itu pahalanya 2 kali lipat kita membantu seorang istri bukan hanya untuk dia tapi juga untuk anak-anaknya. Ya. Oke. Jadi dibantu mah bantu aja ya Ustadz ya, kalau memang bantu aja ya, nggak usah mikirin masa lalunya karena kita pun punya masa lalu kita. Ini kalau kita mau buka-bukaan masa lalu, wah pasti ya semuanya kan pasti punya lah. Ada yang punya masa lalu kelam, ada yang punya masa lalu ya nggak baik. Tapi masa lalu itu bukan menjadi ukuran untuk menentukan seseorang, karena seseorang itu akan ditentukan oleh masa depannya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ini agak menyimpang dari tema kita tentang Ramadan, tapi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Mungkin ini Mbaknya sedang membutuhkan ilmunya. Bagaimana cara kita meyakinkan diri untuk menikah? Dan ilmu apa saja yang harus dipersiapkan seorang wanita sebelum menikah? Ya, yang jelas pahami nikah itu dulu. Ya, nikah itu adalah merupakan ibadah. Sampai Rasul mengatakan an-nikahu min sunnat. Nikah itu adalah bagian dari sunnah, ya, bagian dari perintah Allah, bagian dari perintah Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak menikah itu tidak termasuk golongan umat. Ya, jadi pahami dulu bahwa nikah itu ibadah karena Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan an-nikahu nisfuddin. Nikah itu separuh dari agama. Jadi kalau orang itu menikah, sebetulnya dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Tinggal separuh lagi nanti disempurnakan setelah nikah. Ya. Nah, jadi niatkan nikah itu ibadah karena Allah. Jangan hanya sekedar menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, ya,
tapi niatkan bahwa nikah itu adalah merupakan ibadah. Insya Allah kalau niat nikah itu adalah ibadah, nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan setelah kita sudah menjalani pernikahan itu. Ya memang kalau kita bicara tentang syarat dan rukunnya nikah, memang ya ada kekuatan finansial, ya, ada kekuatan ruhiyah, kekuatan mental. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah gimana kita niat nikah itu karena Allah. Kalau nanti niat nikah kita karena Allah, insya Allah ke depannya nanti Allah akan selalu membersamai kita. Ya, jadi kadang-kadang ada jomblo-jomblo itu takut menikah, pertimbangannya adalah lebih pada finansial, ya, dan akhirnya itu yang menjadi pertimbangan sehingga akhirnya menunda-nunda pernikahan. Ya kalau menunda-menunda pernikahan kemudian maaf ya tidak maksiat kepada Allah, tapi kalau sampai dia berbuat maksiat itu kan 2 kali dosanya, ya. Nah, jadi sebaiknya kalau memang sudah siap untuk menikah secara ruhiyah tadi, ya, dan betul-betul nikah kita niatkan karena Allah, ya bismillah saja karena Allah. Insya Allah nanti yang lain-lain itu akan mengikuti, ya, akan mengikuti dengan perjalanan waktu pernikahan itu, ya. Karena saya juga, ini pengalaman saya, Bu, saya nikah usia 23, ya, saat nikah saya, ya, jadi mertua juga, aduh, ini masih kuliah, belum punya pekerjaan, terus gimana gitu kan? Tapi saya meyakinkan dengan hati saya meyakinkan dengan keimanan saya menikah bukan karena hanya bicara esek-esek gitu, saya nikah adalah untuk menghindari dari zina, ya, untuk menjalankan agama, ya. Jadi saya yakin gitu, kalau nikah itu karena Allah, tidak mungkin Allah itu akan mentelantarkan kita. Justru kan keberkahan itu sering datang di saat setelah sudah nikah, saat kita masih bujang gitu kan. Kadang sudah bekerja, gaji sudah ada, kadang beli mangkok aja nggak bisa, beli piring aja nggak bisa. Tapi begitu sudah menikah kan, tiba-tiba terwujud bisa beli rumah. Padahal kalau dipikir-pikir ada anak, ada istri, itulah keberkahan dari pernikahan. Jadi nggak usah takut ya menikah karena pertimbangan finansial. Allah lah yang ngasih rezeki. Asal niat kita karena Allah, pasti Allah akan selalu membersamai kita. Asal kita itu niat nikah karena agama Allah, kan intang surullah yang sulakum. Kalau kita itu menolong, kalau kita itu beribadah, ya, karena Allah, karena agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Ya. Oke, baik Ustaz. Ini pertanyaannya sudah habis. Ini teman-teman mungkin masih ada waktu untuk bertanya langsung. Pak, silakan langsung raise hand saja. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya Ustadz ya kajiannya ya. Oke. Sebelum ditutup, Ustadz boleh ada nasihat untuk kami semua Ustadz untuk bisa lebih memperbaiki ibadah di bulan Ramadan. Mohon nasihat dari Ustadz dan kalau bisa mohon sekalian juga ditutup dengan doa. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pengajian Khairatun Nisa baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya, manfaatkan Ramadan ini momentum kita untuk berbenah diri. Manfaatkan Ramadan ini untuk menjadikan diri kita manusia-manusia yang soleh pribadi dan manusia-manusia yang soleh sosial. Dan jadikan puasa Ramadan kita tidak hanya sebatas mengukurkan kewajiban, tapi jadikan puasa Ramadan ini untuk membawa perubahan-perubahan diri kita. Jadi jangan sampai kita puasa ya hanya sebatas seremonial gitu. Ditanya kenapa berpuasa? Ya karena kewajiban. Jadi karena merasa ini kewajiban, begitu selesai puasa puas gitu, karena sudah merasa menyelesaikan kewajiban nantinya. Ya. Dan jangan kita berpuasa hanya sebatas seremonial. Kan banyak orang berpuasa ditanya, Bu, kok puasa kenapa? Kan bulan Ramadan, Pak Ustaz. Kan bulannya puasa. Oh, jadi bulan puasa Ibu berpuasa. Iya, begitu selesai Ramadan, pasti akan selesai semuanya. Maka jadikan puasa ini momentum kita, bukan sekedar untuk puasa, tapi jadikan puasa 1 bulan untuk memperbaiki 11 bulan setelah kita berpuasa. Nah, berpuasa kita
mempunyai nilai atau tidak, itu akan dilihat sebelum dan setelah puasa. Kalau sebelum puasa umpamanya kita masih males ngaji, kita masih males ibadah, sebelum puasa masih senang ngegosip. Nah, yang biasa gosip itu bapak-bapak, ya. Kalau ibu suka nonton bola, ya. Sebelum puasa masih senang ngegosip, masih senang mengfitnah. Ternyata setelah puasa kok malah tambah mengfitnah, tambah menggosip. Berarti puasa yang kita lakukan itu baru sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, jangan sampai puasa kita sia-sia, ya. Ayo puasa kita harus membawa perubahan diri kita. Yang saya mau ambil contoh yang sederhana saja. Tahu ayam betina, Bu? Ayam betina itu kalau mau menetaskan telurnya, diengkrami telur itu. Dan berhari-hari ayam betina itu nggak makan, nggak minum. Ya, jangan coba-coba ayam yang lagi mengkrami telurnya, ibu kasih makan, dipatok ibu. Karena dia lagi tirakat, dia kepingin merubah telur menjadi anak ayam. Dan akhirnya berhasil. Dari ayam yang tadinya tidak makan, tidak minum, akhirnya bisa merubah telur jadi anak ayam. Ya, tahu ular? Ular itu kalau mau berganti kulit, dia bisa berminggu-minggu. Dia hanya di goa, dia hanya di pohon, dia nggak makan karena dia kepingin berganti kulit. Ya, kalau bahasa Jepangnya melungsumi. Ya, nah itu. Jadi yang namanya ular itu akan berganti kulit, dia tirakat loh. Dia nggak makan, nggak minum berminggu-minggu. Dan akhirnya berhasil, akhirnya berubahlah kulitnya. Nah, kalau ayam, dia tidak makan, tidak minum, bisa merubah telur jadi anak ayam. Kalau ular, dia mau merubah kulitnya, nggak makan, nggak minum, bisa berubah kulit. Lalu gimana dengan puasa kita? Apa yang kita rubah? Kalau nggak membawa perubahan, berarti puasa kita kalah dengan ayam. Berarti puasa kita kalah dengan ular tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan akan membawa efek-efek perbaikan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati Ramadan tahun ini ya. Jangan kau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami ya. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya lagi ya. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan ya Allah. Mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan ya Allah ketaatan kepada kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami. Tetapkan iman dan Islam kami ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami. Izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah. Agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada sore hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan perlindungan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu dan khususnya segenap pengurus Khairatul Nisa ya. Saya secara pribadi sangat berterima kasih. Alhamdulillah Khairatul Nisa sudah melebarkan sayap ya. Yang saya masih ingat puluhan tahun yang lalu Khairatul Nisa hanya berapa orang ya. Nah, 6 orang, 7 orang di rumahnya Bulia. Ternyata Khairatul Nisa sekarang sudah melebar sampai ke Surabaya ya. Bahkan kalau kajian online ini pasti diikuti tidak hanya di 2 tempat ya, mungkin di beberapa wilayah Indonesia juga ikut kajian Khairatul Nisa. Ya, mudah-mudahan pengurus-pengurus Khairatul Nisa diberikan istiqomah ya di dalam mengembangkan majelis ta'lim ini
Dan mudah-mudahan kita yang tergabung di pengajian Khairatun Nisa, mudah-mudahan pengajian ini mampu membawa perubahan-perubahan diri kita, akan menghijrahkan kita dari hal-hal yang tidak baik menuju kebaikan-kebaikan, insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah memberikan kesehatan terus kepada Ustaz ya. Amin. Insya Allah Amin. kita bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Amin. Teman-teman, sebelum kita menutup kajian kita hari ini, ada baiknya kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Astagfirullahalazim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nuning mewakili teman-teman dari MT Khairatun Nisa mengucapkan mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau ada kekurangan selama kajian ini, dan insya Allah Allah panjangkan umur kita untuk bisa sampai ke kajian-kajian MT Khairatun Nisa berikutnya. Dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, saya izin dulu ya. Ya, Ustaz. Sehat-sehat semuanya insya Allah. Amin ya Allah.